Hadapi Bournemouth, Manchester United harus menang demi Liga Champions. Manchester United sepertinya mulai ketar-ketir melihat posisi mereka di papan klasemen Premier League musim 2022. Melihat posisi tersebut, Erik ten Hag meminta para pemainnya untuk bawa kemenangan saat bertamu ke markas Bournemouth pada Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Saat ini Manchester United sedang berjuang mengamankan zona Liga Champions musim depan. Namun perjuangan Manchester United akan menjadi lebih berat setelah Newcastle dan Liverpool juga mencoba mengganggu di laga-laga akhir Premier League. Jelang laga melawan Bournemouth, Ten Hag menegaskan bahwa tiket Liga Champions menjadi prioritas terdekat Manchester United saat ini. Di atas kertas, Bournemouth memang bukan tim yang tidak mungkin dikalahkan Manchester United saat ini. Meskipun begitu, Ten Hag tetap beri peringatan bagi para pemainnya untuk tak meremehkan lawan. Ten Hag menjelaskan bahwa saat ini Manchester United harus menang di laga tersebut demi kunci tiket Liga Champions. Kekalahan melawan Bournemouth akan memperkecil peluang Manchester United sekaligus motivasi bagi Liverpool dan Newcastle. Saya melihat pertandingan berikutnya melawan Bournemouth dan kami harus memenangkan pertandingan itu untuk masuk ke Liga Champions. Jadi fokusnya adalah pada pertandingan ini dan pertandingan yang akan datang. Pertandingan lawan Bournemouth adalah yang paling penting, tegas Ten Hag. Meskipun Bournemouth tim papan bawah, Ten Hag menilai tim tersebut penuh kejutan musim ini. Pasalnya Bournemouth tampil sangat berbeda dalam beberapa laga yang mereka mainkan musim ini. Di awal Premier League, Bournemouth pernah kalah 9-0 dari Liverpool. Namun di paruh kedua, Bournemouth membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan 1-0 di kandang mereka. Spurs juga pernah menjadi korban kejutan Bournemouth setelah menang di Tottenham Hotspur Stadium pada pekan ke-31 Premier League. Melihat kondisi itu Ten Hag meminta timnya untuk fokus dan waspada terhadap kejutan Bournemouth. Sheikh Jassim ingin rekrut 3 pemain superstar jika jadi pemilik Manchester United. Sheikh Jassim memiliki 3 rekrutan impian di Manchester United jika menjadi pemilik baru di Old Trafford. Dia ingin mendatangkan Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, dan Kylian Mbappe, yang dianggap sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Sesuai laporan El Nacional, Sheikh Jassim ingin belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas jika memenangkan tawaran untuk membeli Manchester United. Bankir asal Qatar tersebut percaya Setan Merah bisa menjadi penantang dalam persaingan gelar juara Liga Inggris dan Liga Champions, jika mendapatkan pemain yang tepat. Dembele dipandang sebagai pemain yang ideal untuk posisi sayap kanan Manchester United, di mana Jadon Sancho gagal untuk mengukuhkan posisinya. Setan Merah ingin memanfaatkan klausul 50 juta euro dalam kontrak pemain asal Perancis tersebut dengan Barcelona. Hakimi terbuka untuk meninggalkan Paris Saint-Germain setelah mengalami masa-masa sulit di Paris. Manajer Manchester United Erik ten Hag ingin merekrut seorang bek kanan dan mantan bintang Inter Milan ini dipandang sebagai kandidat yang ideal. Manchester United sedang mencari pengganti Cristiano Ronaldo selama beberapa bulan terakhir. Sheikh Jassim yakin Mbappe adalah orangnya. Mereka siap untuk menguji PSG dengan tawaran besar saat dia akan memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya. Keluarga Glazer memiliki tawaran besar dari Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe di atas meja mereka. Tetapi, keputusan akhir belum dibuat. Kepala reporter Sky Sports News Cafe Solhekol memberikan kabar terbaru mengenai penjualan Manchester United pekan lalu. Ini menunjukkan tekad penawaran dari Qatar Sheikh Jassim dan betapa seriusnya mereka untuk membeli Manchester United, katanya. Sangat sulit untuk mengatakan tawaran mana yang menjadi favorit untuk berhasil karena keputusan pada akhirnya ada di tangan keluarga Glazer. Yang harus mereka putuskan adalah apakah mereka mengambil semua uang sekarang dari Sheikh Jassim atau apakah mereka menginginkan sebagian uang dari Sir Jim Ratcliffe sambil mempertahankan saham yang akan memberi mereka lebih banyak uang di masa depan, ucap Solhekol menambahkan. Ten Hag mempunyai misi hancurkan Manchester City, hentikan treble winner. Tidak ingin melihat seterunya Manchester City meraih treble winner, pelatih Manchester United Erik ten Hag mengaku menyiapkan misi penghancuran. Misi penghancuran itu untuk menjegal Manchester City meraih salah satu trofi dari 3 gelar yang diburu musim ini. Erik ten Hag menegaskan skuadnya, Manchester United akan melakukan segala upaya untuk membuat Manchester City tidak meraih treble winner. Manchester City berpeluang besar meraih gelar juara Liga Inggris menyisihkan Arsenal. Juga di Liga Champions, Manchester City baru saja memastikan diri lolos ke final dengan menaklukkan juara bertahan Real Madrid di semifinal. Di final Liga Champions, pasukan Pep Guardiola akan menghadapi Inter Milan. Selain 2 gelar itu, Manchester City akan berhadapan dengan rival sekota mereka, Manchester United di final Piala FA.
Duel Manchester itu akan berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi pers jelang duel melawan Bournemouth, Erik ten Hag terus terang mengaku tidak suka melihat Manchester City memiliki kans meraih treble winner. Karena itu dia berambisi menghancurkan peluang Manchester City itu. Caranya adalah membungkam Manchester City di final Piala FA dengan misi penghancuran itu, maka selain mendapat trofi Piala FA, prestasi treble winner Manchester United pada tahun 1998 sampai tahun 1999 tidak terusik. Saya akan sangat senang menghancurkan peluang treble winner mereka, ucap Erik ten Hag dikutip dari laman resmi Manchester United. Manchester United tawarkan kontrak baru Lisandro Martinez hingga 2027. Lisandro Martinez tampil luar biasa untuk Manchester United pada musim pertamanya. Salah satu rekrutan pertama Erik ten Hag dari Ajax pada musim panas lalu, dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik klub. Ia terlihat sangat senang dengan musim pertamanya di Old Trafford, setelah dengan cepat mengatasi masa-masa awal penyesuaian diri dengan Premier League setelah tiba dari Belanda. Legenda Liverpool sekaligus pundit Sky Sports, Jamie Carragher, memuji Martinez dalam sebuah wawancara dengan Gary Neville, dengan mengatakan bahwa ia sangat brilian. Untuk menjadi sekecil itu dan bermain sebagai bek tengah, Anda jelas harus menjadi pemain yang spesial, pemain yang bagus, katanya. Saya tidak berpikir seseorang dengan ukuran seperti itu bisa bertahan di Premier League, tetapi dia berhasil. Dia telah menjadi bagian besar dari semangat Manchester United. Ada sebuah pertandingan yang saya saksikan beberapa pekan lalu dan dia menjadi pemain pengganti, dan seseorang mencetak gol di menit-menit akhir, dan dia benar-benar terlibat dalam selebrasi tersebut. Klub telah mengindikasikan kepada perwakilan sang pemain bahwa mereka ingin menawarkan kontrak baru yang juga akan memperpanjang masa baktinya di klub hingga Juni tahun 2027. Martinez saat ini sedang mengalami cedera dan akan melewatkan sisa musim ini setelah mengalami patah tulang metatarsal saat United bermain imbang 2-2 dengan Sevilla sebulan yang lalu di perempat final Europa League. Manchester United bisa dapatkan pemain baru sebelum musim 2023 selesai. Manchester United mulai bergerak meski musim 2023 masih belum selesai. Manchester United berpeluang sudah mengamankan rekrutan baru untuk musim depan sebelum musim 2023 berakhir lewat prakontrak. Calon rekrutan pertama Manchester United di musim panas 2023 adalah gelandang Juventus Adrien Rabiot. RMC Sport pada pertengahan Mei tahun 2023 ini melaporkan Manchester United sudah melayangkan tawaran resmi kepada pemain asal Prancis tersebut. Rabiot bisa didapat Manchester United dengan gratis di musim panas 2023. Ex-pemain Paris Saint-Germain itu kontraknya di Juventus akan habis pada akhir Juni tahun 2023 dan kemungkinan tidak akan memperpanjangnya karena ingin mencari tantangan baru. Juventus sebenarnya masih ingin mempertahankan Rabiot. Pasalnya Rabiot tampil sangat baik di musim ini. Dia menjadi gelandang terbaik Juventus sepanjang musim 2023. Namun dengan adanya pendekatan dari Manchester United, Juventus terancam kehilangan Rabiot dengan gratis. Setan Merah terus merayu Rabiot agar segera menjalin prakontrak untuk bergabung mulai musim depan. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah menyetujui operasi ini. Erik ten Hag sangat menyukai Rabiot. Tahun lalu Manchester United sudah berusaha merekrut Adrien Rabiot, namun transfer terhenti di tengah jalan. Juventus dan Manchester United kabarnya sudah menyepakat mahar transfer Rabiot pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Tapi permintaan gaji yang begitu besar dari Rabiot membuat Manchester United mundur teratur saat itu. Kini dengan status bebas transfer, Manchester United takkan keberatan memenuhi permintaan gaji besar dari ibu Rabiot. Sebab Manchester United tak perlu membayar Juventus kompensasi kepindahan Rabiot. Kehadiran Rabiot diperlukan ten Hag untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Musim ini ten Hag terlalu bergantung pada trio Casemiro, Bruno Fernandes dan Christian Eriksen sehingga kerap kerepotan jika ada yang absen. Manchester United akan segera melego salah satu di antara Fred atau Scott McTominay guna digantikan gelandang tangguh seperti Rabiot. Fred dan McTominay tampil mengecewakan di musim 2023 ini. Keduanya kesulitan menggantikan Casemiro dan Eriksen saat berhalangan main. Manchester United bisa datangkan Sadio Mane dari Bundesliga, bersaing dengan PSG. Sadio Mane digadang-gadang bakal kembali ke Liga Inggris musim depan, bukan berseragam Liverpool, melainkan Manchester United. Menyusul laporan ketidakpuasan di Bavaria,
Sadio Mane mendapati dirinya dikaitkan dengan Manchester United. Diberitakan Mirror, Erik ten Hag kemungkinan akan memperkuat jajaran penyerangnya musim panas ini dan Manchester United bisa kembali dengan pemain yang hampir mereka datangkan pada tahun 2016 silam. Sadio Mane sebelumnya berbicara tentang seberapa dekat dia pindah ke Manchester United. "Saya harus mengatakan, saya sangat dekat untuk pergi ke Manchester United," katanya kepada Daily Telegraph. "Saya memiliki kontrak di sana. Saya telah menyetujui semuanya. Semuanya sudah siap, tetapi sebaliknya, saya berpikir, tidak, saya ingin pergi ke Liverpool. Kembali ke Liverpool sepertinya akan sulit diwujudkan, karena The Reds sebelumnya telah membuang Sadio Mane dengan melepas sang pemain ke Bundesliga." Dengan Lionel Messi dan Neymar diperkirakan akan meninggalkan klub musim panas ini, PSG harus mengisi kekosongan mereka dengan opsi penyerang berpengalaman. Sadio Mane akan cocok dengan tagihan ini dengan baik, dengan kemampuannya bermain di sayap atau di tengah lapangan. Dia bisa terhubung dengan baik dengan Kylian Mbappe, namun, dengan PSG diharapkan memiliki strategi rekrutmen baru yang dibangun dengan membawa pemain muda Prancis, dia bisa berada di luar model transfer baru mereka.